Ini adalah laptop gaming termurah yang bisa kalian dapetin di Indonesia. Laptop gaming ya, yang namanya laptop gaming itu artinya laptopnya ada dedicated GPU-nya. Nah, apakah Asus TUF A15 ini worth it? Yuk, kita bahas saja. Oke, ini adalah Asus TUF Gaming A15. Dan ini adalah lini laptop gaming termurah dari Asus. Sebenarnya nggak cuma dari Asus aja sih, karena kalau kita lihat di marketplace, pada kenyataannya ini memang laptop gaming yang termurah. Desainnya full warna hitam, atau kalau Asus ngomongnya itu graphite black, dan bahannya ini dari plastik. Nah, kalau kalian lihat laptop ini pasti udah kelihatan kalau ini tuh laptop gaming, karena desainnya memang gaming abis, banyak garis-garis tegas yang futuristik gitu. Beratnya itu di sekitar 2-3 kg. Nah, laptop ini udah pakai Ryzen 5 7535HS yang udah 6 core 12 thread. Nanti kita bakal lihat kemampuannya. Selain itu udah 16 GB DDR5 dengan storage 512. Kemudian tentunya udah ada discrete GPU atau dedicated GPU RTX 2050 yang udah enak banget buat mainin game-game kekinian. Lanjut ke layarnya, ini berukuran 15,6 inci dengan refresh rate yang udah 144 Hz. Jadi smooth banget untuk gaming. Dan Asus bilangnya ini panelnya sih value IPS level ya. Cuman sRGB-nya itu masih di 62,5%. Yang berarti warnanya itu enggak seakurat layar IPS. Cuman kalau dibuat gaming aja ini sih udah cakep banget. Beda cerita kalau dibuat kerja profesional ya. Ini warnanya masih sedikit kurang akurat. Jadi gua kurang rekomendasi kalau dipakai untuk kerja profesional. Mendingan kalian colok monitor eksternal aja. Tetap kok bisa dipakai untuk kerja. Nah, keyboardnya juga udah empuk banget, enak dibuat gaming. Jarak antar keysnya ini agak sedikit jauh daripada keyboard pada umumnya. Tapi gua sama sekali nggak masalah buat ketik-ketik. Ini nyaman-nyaman aja, tapi perlu dibiasakan aja. Dan yang paling penting sebagai laptop gaming, wajib banget ya ada RGB-nya. Dan ini RGB-nya kalian bisa atur di softwarenya. By the way, ini juga udah full size keyboard ya. Jadi ada numpad-nya di bagian kanan. Trackpad-nya jujur bukan terbaik sih. Gua pernah ngerasain yang lebih bagus. Tapi gua sendiri pakai nggak ada masalah. Dan ini kalian lihat sendiri kalau klik kiri dan kanannya itu terpisah. Jujur gua belum terbiasa pakai trackpad yang terpisah gini kliknya. Jadi sekali lagi harus dibiasakan. Speakernya bukan yang terbaik sih, tapi ini udah cukup keras. Bassnya juga lumayan mantep buat main game. Pokoknya lumayan berasa lah, udah di atas rata-rata. Ports-nya juga cukup lengkap buat laptop gaming. Di bagian kirinya ini ada port charging, port LAN, HDMI, 2 USB Type-A, USB Type-C, dan ada port audio. Terus di bagian kanan ada 1 USB-A, dan udah itu aja. Jadi portsnya ini agak berat di bagian kiri. Cuma no problem sama sekali sih kalau untuk pemakaian. Nah, untuk baterainya gua tes itu kalau pakai dedicated GPU-nya itu sekitar 2 jaman. Tapi kalau kalian gaming berat itu biasanya di bawah 2 jam. Ya bisa dimaklumin karena ini laptop gaming yang makan listrik. Tentunya demi mendukung performanya yang kenceng. Tapi jujur sebenarnya nggak masalah karena ini chargernya udah 150 watt. Lumayan gede dan kalau ngisi itu bisa penuh dari 50% ke 100 itu cuman dalam waktu setengah jam doang. Jadi udah lumayan cepet ya, lumayan lah. Untuk kecepatan storage-nya kalian bisa lihat di sini, bukan yang paling cepet sih, tapi dijamin kalau main game loadingnya udah pasti aman banget. Nah, kita lihat internalnya nih. Karena ini laptop gaming, kita harus lihat pendingin yang mendukung performanya. Dan ya, bisa dilihat di sini heatsinknya itu banyak banget. Jadi bisa dibilang udah lumayan adem. Selain itu, memorinya juga ada 2 slot dan ini bisa di-upgrade. Terus NVMe-nya juga ada 2 slot juga. Jadi udah benar-benar aman untuk upgrade di masa depan. Nah, gue harus bahas software dari Asusnya nih. Karena menurut gue, Armoury Crate ini cukup berguna. Karena info yang kita dapatkan cukup banyak di sini. Bahkan kalian bisa atur-atur performanya di sini juga ya. Di bagian sini, dan tampilannya itu udah gaming banget. Terus seperti yang gua bilang tadi, RGB di keyboardnya bisa diatur di sini. Nah, sebagai gamer, gua sih seneng banget sama software-software yang kayak gini. Kita lanjut ke performanya nih. Untuk performa Ryzen 5 7535HS-nya,
di Cinebench R23 kira-kira dapat kayak gini. Single core-nya itu di 1400 lebih dan multi core-nya itu di 9400 lebih. Nah, kalau kita bandingin nih sama laptop-laptop Ryzen lainnya kayak yang Ryzen 7 7735 itu bedanya lumayan banget. Ini lebih tinggi karena seri H itu lebih bagus ya daripada seri U. Tapi tentu saja wattnya lebih tinggi. Nah, apalagi kalau kita bandingin sama Ryzen 5 7535U. Ini skornya juga lumayan berasa bedanya. Apalagi multicore-nya itu beda sampai 4000 poin. Nah, meskipun ini laptop gaming, kita juga bisa pakai buat kerja atau produktivitas. Gua tes dikit untuk edit video shorts 1 menitan di Adobe Premiere Pro. Rendernya itu makan waktu cuman 30 detik. Bahkan di bawah 30 detik ya, kalian bisa lihat screenshotnya. Jadi ini bukti kalau laptop ini meski harganya terjangkau, tapi performanya itu sangat luar biasa. Mantep banget. Nah, kita langsung aja tes real world performance dari laptop ini. Gue sengaja langsung tes pakai game-game kekinian ya, supaya kalian tahu kemampuannya di game-game terbaru. Di game Final Fantasy Crisis Core ini tentunya dapat average FPS yang bagus banget. Kalian bisa lihat ini dapat average sekitar 100 FPS. Ini di settingan grafik high ya dan Full HD. Jadi nggak perlu diragukan lagi kalau laptop ini value for money-nya itu benar-benar luar biasa. Showing your back to the enemy. Berikutnya di game Manor Lord. Ini adalah game simulasi kota terbaru yang grafiknya bisa bikin kita geleng-geleng. Tapi di laptop ini tuh nggak masalah sama sekali. Nih kalian lihat kita dapat average FPS di 50 sampai 60-an. Bahkan ini ada visit mode-nya ya. Kalau kita masuk ke visit mode-nya, kita bisa lihat gimana bagusnya grafiknya game ini. Dan anehnya FPS-nya itu malah naik ya. Bisa sampai 70-an. Nah, ini dengan preset medium ya. This is heavier than it looks. Nah, lanjut lagi ke game yang benar-benar terkenal banget. Dan ini detailnya luar biasa ya di game ini ya. Di game Control kita dapat FPS yang bagus banget juga. 90 FPS ya. Dan kalian lihat detailnya ya. Kalau misalnya kita nembak dan pakai skillnya ya. Ini semuanya berterbangan. Ini bagus banget. Dan laptop ini masih bisa handle. Ini di preset medium dan di resolusi Full HD. Yang terakhir game open world Valheim, setting grafik high dan resolusi Full HD. Ini dapat average FPS di 55 FPS. Jadi udah oke banget ya, di game ini juga nggak ada masalah grafiknya. Sangat lancar. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih? Jadi meskipun laptop ini cukup ekonomis untuk ukuran laptop gaming ya, ini performanya sangat-sangat menjanjikan. Buat kita main game-game terbaru, ini udah pasti nggak ada masalah. Semuanya nyaman-nyaman aja. Nah, kekurangannya yang paling menonjol cuman di bagian layarnya. Yang menurut gua nggak masalah sih kalau cuman untuk gaming. Tapi kalau kalian mau kerja, ya solusinya kalian bisa colok monitor eksternal. Jadi gua rekomen banget laptop ini sebagai laptop value to money yang sangat luar biasa. Oke, kayaknya segini dulu videonya. Buat kalian yang mau beli, linknya udah gua taruh di deskripsi. Tentunya udah gua pilihin yang cashbacknya paling banyak. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe. Divini, pamit dulu.